Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan evaluasi terkait hasil praktikum minggu ke-10, di mana tidak semua kelompok mampu melakukan atau menyelesaikan pembuatan WebGIS dengan Leaflet JavaScript di bagian 3 ini. Padahal pada pertemuan kali ini adalah praktik yang paling fundamental, di mana ada beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan updating konten WebGIS dengan pengaturan di basis datanya. Jadi, ketika Anda ingin membuat suatu WebGIS dengan outputnya adalah atlas digital, maka di sini diharapkan Anda mampu melakukan updating basis data, seperti penambahan data, editing data, dan sebagainya. Nah, misalnya Anda ingin membuat peta yang berbagai tema pada atas digital Anda, berarti kan terdiri dari beberapa layer. Tahapan ini harusnya Anda sudah bisa kuasai. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu melakukan kustomisasi tampilan WebGIS sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi yang tujuan kedua adalah diharapkan mahasiswa mau melakukan kustomisasi. Kenapa kita harus melakukan pengaturan basis data? Karena pada prinsipnya kita kan sudah melakukan koneksi ya, antara data spasial di Quantum GIS, basis data di PostgreSQL, dan juga GeoServer. Oleh karena itu, untuk melakukan updating data, kita tidak perlu mengulang dari nol lagi, namun kita cukup menambahkan saja. Jadi di sini, dalam pelaksanaan praktikum ini, saya menambahkan satu peta lagi, yaitu peta geologi Bali ya. Jadi ada 2 layer peta yang harus Anda tampilkan pada satu view yang sama di WebGIS Anda. Oke, pertama Anda jalankan Quantum GIS dan PostgreSQL. Pada saat ini saya sudah membuka Quantum GIS dan juga PostgreSQL. Di PostgreSQL ini Anda koneksikan. Di sini ada beberapa basis data. Kita lihat di basis data Bali, di skema, kemudian public. Kemudian Anda lihat di bagian tables. Di sini sudah hanya ada satu tabel Bali. Kolomnya juga ada cek, sudah sesuai. Selanjutnya, kita tambahkan basis datanya dengan menambahkan peta geologi Bali. Jadi kita buat di PostGIS, di koneksi yang Anda buat. Nah, ini harus diperhatikan bahwasanya basis data yang mana yang Anda gunakan selama Anda melakukan penyusunan WebGIS. Nah, saya ada 2 ini basis datanya, ada yang latihan, ada yang koneksi 1. Seingat saya masih di koneksi 1 ya. Nah, kita coba saja. Kemudian di sini ada database Bali, data spasial Bali yang identik dengan yang di Quantum GIS. Nah, ini juga cuma ada Bali saja ya. Selanjutnya kita akan tambahkan data di Quantum GIS ini dengan data geologi dengan cara import layer atau file. Kemudian di input ini Anda cari direktorinya. Saya simpan di minggu 10 Bali Geologi. Mungkin ketika Anda simpan setelah Anda download di learning, datanya disimpan di direktori Anda. Nah, ini cari saja di direktori Anda. Kemudian Anda buka yang format SAP. Kemudian ini public geologi. Kemudian optionnya, primary case-nya tetap sama, masih sama semua ya. Kemudian oke. Nah, kalau sudah berhasil memasukkan data spasial baru di database Anda, di sini ada kotak dialog import to database yang memberikan informasi bahwa import was successful. Berarti Anda sudah melakukan import secara benar. Kemudian Anda klik copy saja. Kemudian kita cek di sini sudah ada 2, yaitu Bali dan geologi. Anda close. Kemudian Anda cek lagi di basis data Anda refresh saja. Harusnya di Bali administrasi ini, di koneksi 1, public, di sini ada, ya, dia akan muncul tabel baru, yaitu tabel geologi. Kita lihat kolomnya. Oke, ada ID, geom, nama, kode, dan keterangan. Ini berarti Anda sudah berhasil menambahkan data spasial geologi ke basis data Anda.
Selanjutnya, Anda buka GeoServer dengan terlebih dahulu Anda menekan Start GeoServer dulu. Ada tampilan kotak dialog hitam, Start GeoServer, seperti tampilan DOS. Kita tunggu sampai dia selesai. Kemudian nanti kita login melalui browser, kemudian masuk ke menu Layers dan Add New Resource. Jadi kita tunggu ini dulu. Mungkin memakan waktu beberapa saat. Jadi untuk beberapa minggu ke depan, ini kan karena cuti bersama ya, seharusnya minggu depan kita sudah minggu kelima, itu adalah materi akhir, sambil mungkin bisa dicicil pekerjaan WebGIS PPL Anda ya. Jadi kan ini sudah minggu keempat ya, materi yang tugas yang saya berikan minggu ini kan nanti dikerjakan di minggu 4 itu sudah mulai ke tahap akhir, Anda sudah mulai cicil seharusnya untuk melakukan pengerjaan yang menggunakan data spasial yang sudah tersedia. Nah, ini sudah started, berarti ini sudah oke ya. Kita minimize, kemudian kita masuk ke browser, kemudian ini bisa dulu. Ini GeoServer. Localhost. Nah, localhost 8080 GeoServer. Kemudian Anda masukkan ini sesuai dengan username dan password yang Anda atur. Dalam hal ini saya admin, passwordnya GeoServer, kalau tidak salah ya. Oke, selanjutnya Anda masuk ke layers, kemudian add new resources. Add layer, add new resource. Workspace-nya itu saya agak lupa ya, jadi harus diingat-ingat dulu. Workspace-nya saya antara dua ini, RK atau Rocky ya. Mungkin di RK ya. Oke, kemudian setelah kita masuk ke layers, add new resource ya. Jadi add new layer aja. Kemudian kita buka add layer from, jadi kita buka workspace-nya. Workspace-nya ada dua ya, tapi sepertinya saya menggunakan workspace RK Bali. Nah, benar-benar ya. Ketika kita buka workspace, maka otomatis apa yang sudah kita update pada basis datanya, dia akan terupdate pada GeoServer-nya. Tetapi di sini kita belum melakukan publish. Oke, ketika kita melakukan updating pada data spasial Bali, misalnya menambahkan kolom dan sebagainya, berarti kita melakukan pengalikan publish again. Tapi karena Bali Anda tidak dilakukan editing, maka ini dihiraukan saja. Kita fokus ke geologi, kita klik publish di sini. Oke, geologi, Google. Nah, ini abstraknya nanti ada tulis
tentang metadata geologinya, misalnya datanya dari mana, referensinya apa, dan sebagainya. Kemudian sistem koordinatnya sama ya, pastikan sama dengan data spasial yang lainnya ya, supaya tampilannya berada pada satu dimensi. Kemudian ini kita compute from SSBound. Nah, maaf, compute from data. Nah, ini adalah lintang dan bujurnya. Kemudian ini compute from native bounds. Nah, ini ketemu lintang dan bujurnya. Kemudian ini ada geom, nama kode keterangan. Oke, sudah sesuai semua. Oke, kita save. Nah, selanjutnya, jika Anda sudah selesai publish, berarti RK Geologi sudah muncul di sini. Selanjutnya, tampilan layer geologi tersebut ke dalam GeoJSON, copy link address pada halaman GeoJSON tersebut, lalu buatlah file request geologi PHP untuk membuat perintah memanggil objek GeoJSON tersebut dalam WebJS. Isi dari file request geologi tersebut dengan script berikut. Oke, jadi tahapannya sama seperti ketika kita membuat atau membuat file GeoJSON pada pertemuan yang ke-8, di mana kita publish geologinya ini kan sudah jadi ya. Kemudian kita ingin menampilkan dalam format GeoJSON. Oke, berarti kita sudah masuk ke sini, kemudian layer preview, kemudian masuk ke geologi. Kita cek dulu di open layer apakah dia tampil. Nah, sudah tampil ya. Dengan data spasial yang berbeda ya, dengan batas administrasi ini kelihatan bahwa ini adalah data yang berbeda. Kemudian ini kalau sudah oke, kita publish ke GeoJSON. GeoJSON. Oke. Oke. Sembari itu, maka kita buka Microsoft Visual Studio Code ya. Jadi memang banyak aplikasi yang harus Anda siapkan ketika Anda membuat WebGIS. Kita membuat file dengan nama request geologi PHP ya. Oh ya, oke, sambil nunggu pemrosesan GeoJSON-nya, kita sambil buka SAPP ya, kita aktifkan ya supaya datanya tersimpan di localhost. Oke. Kita buka. SAPP, kemudian di SAPP control kita aktifkan konsol Apache-nya seperti biasa ya. Laptop saya menggunakan Intel Centrino RAM 4 GB, jadi cukup wajar kalau agak ada delay ya. Tapi saya harap laptop rekan-rekan sudah mulai yang menggunakan yang baru ya, sehingga responsnya lebih baik. Oke, ini kita klik start saja. Nah, kalau hijau berarti sudah aktif, kemudian kita minimize, kemudian kita kopikan saja ini, biar simple, biar cepat ya. Script yang sama seperti pertemuan minggu ke-8 ya, ketika kita ingin memanggil file GeoJSON. Nah, kemudian kita kopikan yang tadi di GeoJSON-nya si peta geologi Bali itu, kita copy di laman di tab browser-nya, copy, kemudian kita ganti di bagian ini ya, HTTP sampai dengan, nah ini. Kemudian jangan lupa
hapus bagian max feature 50. Berarti dan max feature 50 ini Anda hapus. Kemudian Anda simpan di direktori di dalam localhost Anda. Berarti Anda simpan di sampp ya. Kemudian htdocs, kemudian rk, kemudian Anda simpan ke saya nyimpannya di mana ya? Bentar ya, htdocs, kemudian bukan, berarti di rk, biasanya di layer ya. Kemudian jangan lupa format filenya adalah PHP atau PHP ya. Nah, ini PHP. Oke, PHP. Nah, ini kan ada request Bali, berarti kita buat yang request geologi. Oke, kalau sudah request geologi kita save. Nah, sudah. Selanjutnya, simpan file tersebut pada folder yang sama dengan file request Bali ya, tapi jangan ditimpa. Tepat di bawah script untuk memanggil objek Bali administrasi pada file index PHP. Nah, jadi kita buka index PHP kita, file open, index PHP ya, rk, index. Tepat di bawah scriptnya yang si index PHP, tambahkan juga script untuk memanggil objek Bali geologi berikut ini. Jadi Anda copy saja ini. Konsepnya sama ya, sama yang ketika Anda ingin menambahkan data spasial Bali ya. Jadi kalau kita lihat scriptnya itu berarti dia masuk ke ini kan setelah add to map-nya kita tambahkan yang variabel geologinya. Jadi di index PHP di setelah add to map-nya nah, ini di bawah sini Anda tambahkan saja. Kemudian kita coba dengan Ctrl Shift. Jangan lupa ketika Anda copy paste, pastikan titik komanya benar ya. Karena itu akan mempengaruhi hasil akhir dari pekerjaan Anda. Ya, maaf. Add to map-nya itu di sini ya. Nah, ini kan layer Bali yang sudah Anda buat ya. Nah, kemudian ditutup variabel layer administrasi Bali itu di add to map, Anda taruh di sini. Nah, di bawahnya apa namanya geologi ini baru ada beberapa menu yang sudah Anda tambahkan di minggu ke-9. Ini maksudnya apa? Kita mau menanggil layer geologi dengan memanggil request geologi ya, .php. Kemudian ini adalah penamaan setiap kolomnya dan warnanya, di mana kode ini disimbolkan dengan fitur properties kode. Kemudian untuk yang penting-penting mungkin, ya itu saja ya. Kemudian kita save. Kemudian kita coba panggil di browser kita. Berarti kita buka ini di sini sebagai localhost rk. Seharusnya pada tahapan ini Anda sudah seperti ini. Jadi ada dua layer yang saling bertampalan. Yang menunjukkan bahwa Anda sudah berhasil memasukkan dua data spasial. Namun di sini Anda belum melakukan pengaturan
pengaturan layer mana yang Anda ingin tampilkan. Jadi scriptnya seperti itu ya. Anda ubah ini fill color-nya, berubah juga boleh. Sesuai dengan warna yang Anda inginkan. Selanjutnya, setelah menyisipkan skrip pemanggil objek geologi, maka objek geologi tersebut sudah dapat dilihat di tampilan WebGIS. Namun tampilannya masih tumpang tindih dengan layer administrasi. Oleh karena itu, buatlah tool untuk memilih layer yang akan ditampilkan, sehingga setiap layer tidak akan tumpang tindih. Caranya untuk terlebih dahulu plugin leaflet group layer control atau dapat Anda unduh file tersebut di learning. Kemudian ekstrak dan simpan di folder leaflet, kemudian tambahkan link untuk memanggil CSS dan JS dari plugin tersebut ke dalam file index PHP tersebut. Jadi saya kan sudah mendownload nih group by layer di folder saya itu kuliah online pro web minggu 10, kemudian nah ini ya, group by layer ini kita copy dari direktori Anda simpan ke direktori lokal disk exam Anda, jelas di ATDocs, kemudian di leaflet ya, leaflet Anda pastekan di sini. Oke. Kemudian ini Anda ekstrak. Ya, nanti ada. Nah, ketika diekstrak kan ada leaflet group layer control ini 2 kali diakses ya. Jadi di-cut aja ini. Nah, masukkan ke sini. Jadi ketika kita masuk ke sini, dia sudah masuk ke isinya dari grup layer control. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Selanjutnya, Anda kan sudah mengekstrak ya. Kemudian Anda nambahkan link ini. Anda tempatkan di dalam tag head. Link rel style sheet, href leaflet, leaflet group layer control GH page, src, leaflet group layer control CSS, dan script source leaflet group layer control gpage, source leaflet group layer control.js. Nah, ini Anda sisipkan di tag head di index.php. Jadi Anda masukkan ke sini, kemudian Anda masuk ke atas, Anda masukkan ke sini ya, link relnya Anda masukkan di sini, kemudian script yang group layer ini juga kita coba dulu langsung di sini ya. Kalau misalnya dia nggak bisa nampil, ya ini harus ditampilkan diletakkan di paling bawah dari script source-nya. Kemudian selanjutnya, buat sebuah variabel untuk menyimpan layer administrasi dan geologi agar menjadi sebuah grup. Sebelumnya, hapus terlebih dahulu variabel yang menyimpan pilihan basemap beserta script untuk memanggil tools basemap-nya, yaitu sebagai berikut. Nah, ini Anda cari yang pilihan basemap yang akan ditampilkan, kemudian menampilkan tools untuk memilih basemap. Nah, ini nanti Anda hapus saja, dan Anda ganti dengan script yang di bawah ini. Pilihan basemap yang akan ditampilkan dan membuat pilihan untuk menampilkan layer dan menampilkan tools untuk memilih basemap. Jadi ini Anda copy saja. Anda kopinya baris per baris ya, karena file yang saya kirimkan itu adalah yang format PDF. Nah, ini Anda sisipkan atau ganti di script pilihan basemap dan menampilkan tools pada basemap. Jadi Anda cari pilihan basemap dan menampilkan tools untuk memilih basemap. Nah, ini ya. Jadi Anda pastekan di sini.
Ini kan ada dua nih pilihan base map yang masih lama ya, karena menggunakan satu layer. Karena kita ingin mengcustomize dengan dua layer, kita mengganti seperti ini. Setelah melakukan tahapan di atas, harusnya layer geologi sudah dapat tampil di halaman WebJS dengan adanya tool pilihan layer yang akan ditampilkan dan dapat ditemui dalam tool base map seperti berikut. Nah, seharusnya kalau sudah sukses, maka ini kita save dulu. Kita save. Kemudian kita refresh.